Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Pancasila. Oke. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Ayo, yang pimpin doanya. Yes, we are ready. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat dan kelihatan. Ayo sekali lagi. Bagaimana anak-anak Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, hebat. Oke, nah hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa? Ade, gantian. Kenapa ada yang sakit? Oh, ini dia. Oke, nah udah siap untuk belajar? Oke, kita udah siap untuk belajar. Nah, di minggu kemarin di Pancasila kita akan belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, di sini kita nanti akan belajar tentang keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tapi sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Nah, untuk menyanyikan lagu ini, Bapak minta tolong semuanya untuk berdiri di tempatnya masing-masing dulu. Ayo, semuanya berdiri. Silahkan duduk kembali. Ya, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kita akan belajar tentang keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Pertama, di sini sudah ada pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang budaya, agama, makanan khas atau lainnya? Ayo, Alvaro apa? Ya, ayo
siapa lagi? Ayo, Gaby, coba berdiri biar suaranya kuat. Makanan. Rumah adat. Yang pertama adalah rumah gadang dan berasal dari Padang. Kedua, rumah dapur dari Jawa Tengah. Tiga, rumah mulai dari Palembang. Iya. Ayo, siapa lagi? Ayo, berdiri, ayo. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ambaro. Ayo, dan ya, nah betul. Indonesia ini keragaman agama dan budayanya sangat ya seperti agama yang ada di Indonesia yang sudah dibacakan oleh Ayu tadi. Ada Riz, Bu, atau Kamu. Ya, nah, ini kita akan belajar pada hari ini secara lebih mendalam lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar dan diharapkan kalian akan mencapai kepada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menunjukkan sikap menghormati dan menjaga perbedaan budaya dan agama di lingkungan sekitar, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh toleransi beragama, ya. Yang ketiga yaitu membuat karya sederhana, yaitu pohon persatuan. Nah, pohonnya Bapak sudah kebang, sudah bawa ke sini nih. Yang keempat, nanti menerapkan sikap toleransi dalam berinteraksi sosial di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini nanti bakal diterapkan setelah selesai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu, biar lebih semangat. Nah, ice breakingnya seperti ini. Coba perlihatkan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk bahu, tepuk siku, tepuk tangan. Ayo, rame-rame dulu bareng sama Bapak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk bahu, tepuk siku, tepuk tangan. Nah, oke, masih semangat. Ayo, ini Bapak tunjukkan sekali lagi. Ini ya. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Pakai tepuk ya. Baru tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk bahu, tepuk siku, tepuk tangan. Ayo sama-sama, ayo semua. 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk bahu, tepuk siku, tepuk tangan. Oke, tepuk semangat. Oke, di sini kita kan tadi sudah Bapak tunjukkan tujuan pembelajarannya. Nah, coba anak-anak Bapak tonton terlebih dahulu video yang Bapak tonton di depan. Perbedaan agama. Jelas nggak suaranya? Jelas. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda.
Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tangkular pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Frasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan pandangan Empu Tangkular tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Dalam konteks Majapahit, frasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Kemudian, di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Lalu, apa sajakah sikap yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya, berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, misalnya membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, ataupun agamanya. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Kemudian, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, menghormati perbedaan agama dan budaya merupakan contoh implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman yang ada. Dalam konteks menghormati perbedaan agama dan budaya, tindakan ini mencerminkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku,
adat, istiadat, bahasa, dan keyakinan. Dengan menghormati perbedaan agama, masyarakat Indonesia menunjukkan tekad untuk tidak memaksakan satu keyakinan terhadap yang lain. Hal ini memperkuat persatuan karena membuat warga negara manapun merasa diterima dan dihormati. Sikap ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman tidak menghalangi kesatuan sebagai bangsa. Sekarang paham ya, kenapa kita sebaiknya tidak menganggap agama atau budaya sendiri sebagai yang terbaik? Ya. Itulah keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Gimana videonya? Apa yang ditangkap dari videonya? Tidak boleh membeda-bedakan agama. Tidak boleh membeda-bedakan suku dan budaya. Nah, oke. Bapak jelaskan lebih dalam lagi. Ini pulau apa? Pulau Batak. Batak itu pulau apa suku? Suku. Pulaunya Pulau Sumatera. Yang ini? Kalimantan. Oke, Kalimantan. Ini Kalimantan. Yang huruf K. Yang ini Kalimantan. Ini Sulawesi. Yang ini apa? Papua. Mana yang belum? Ini apa? Pulau Jawa. Kalau sekarang kita berada di mana? Pulau Jawa itu letaknya di kota mana? Kita sekarang lagi ada di Jakarta. Nah, di kelima pulau ini ada tadi dalam video dijelaskan agama yang diakui. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Totalnya ada berapa? Ada 6. Nah, ada nggak agama yang lain? Terus ada istilahnya komunis, ateis. Itu tidak mengakui adanya agama. Nah, di Indonesia kita ini syukurnya agama diakui. Itu Islam, Kristen, dan seterusnya. Sehingga ada kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita boleh nggak mengklaim agama kita yang bagus, agama dia kagak bagus gitu? Boleh tidak? Tidak. Jadi, bagaimana sikap kita? Sikap kita cukup menjalankan ibadah kita sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan yang selanjutnya kita menghormati kepercayaan teman kita walaupun berbeda dengan kita. Nah, selain agama ada juga tadi yang sebut Batak, Bugis. Itu apa? Suku. Nah, di Sumatera ada suku Batak. Ada suku Taro. Nah, ini Batak ini sebenarnya ada 5. Yang pertama Batak Toba. Jadi Batak Toba ini dia itu di pinggiran Danau Toba. Nah, di pinggiran Danau Toba. Dan kebanyakan menganut kepercayaannya Kristen. Batak Toba. Selanjutnya ada Batak Mandailing. Batak Mandailing ini berbatasan dengan Sumatera Barat.
dan 95% dia menganut kepercayaan agama Islam. Di pinggiran dekat ke Aceh ada namanya Batak Pak. Nah, Batak Pak. Nah, dia hampir keseluruhannya menganut agama Islam. Yang keempat itu ada Batak Simalungun. Nah, kalau umpamanya Batak Simalungun ini dia menganut agamanya 60% Muslim, 40% non Muslim. Dan yang terakhir itu ada Batak Karo. Pernah makan jeruk Medan? Pernah? Manis gak? Nah, itu salah satu khas dari Karo. Nah, Karo ini dia kepercayaan yang dianutnya, agamanya itu 70% Muslim dan 30%-nya non Muslim. Oke. Nah, selain itu ada namanya papeda. Papeda itu siapa yang pernah makan papeda? Enak gak? Rasanya kayak gimana? Kayak aci. Isinya apa aja sih? Nah, papeda ini rupanya asalnya dari Papua. Dia makanan khas dari Papua. Makanan khas dari Papua. Selain itu ada juga namanya rumah adat. Rumah adat seperti jam gadang. Rumah gadang. Rumah gadang berarti dari Padang. Rumah gadang berarti dari Padang. Ada juga namanya bolok. Itu berarti senjata tradisional. Nah, setiap daerah ini mempunyai senjata tradisional masing-masing. Punya rumah adat masing-masing. Contoh Jakarta, rumah adatnya apa? Kebaya salah satunya pakaian adat. Contoh kalau umpamanya Batak Mandailing, kalau nikahan pakai pakaian adatnya namanya bulang. Dia kayak pakai mahkota tapi tinggi ke atas, pakai peci tapi tebal hampir 2 kilo, sampai kepala pegal-pegal kayak gini. Oke. Nah, ada yang mau bertanya terkait budaya dan agama di Indonesia? Ayo. Nah, itu tadi makanan khas dari Papua itu namanya papeda. Ayo, siapa lagi? Wah, siapa yang tahu makanan khas dari Padang? Wajar, mereka kan tidak dari Papua. Kelompoknya. Oke, siapa lagi? Kalau budak itu makanan khas dari mana? Kalau budak itu apa? Ikut kakak deh. Gitu. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, nah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ini kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Ini Bapak sebut sebagai kelompok Sumat. Yang ini kelompok Jawa. Yang ini kelompok Sulawesi. Yang kuning kelompok Kalimantan. Yang hijau kelompok Papua. Nah, itu sudah mencakup ke-5 pulau yang ada di Indonesia. Ke-5 pulau yang ada di Indonesia. Karena kita mempunyai keragaman dan budaya yang sangat banyak, dan dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa coba? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Agamanya boleh berbeda,
Ada yang agamanya Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Islam, tapi satu kelas harus tetap berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada yang makanan khasnya papeda, ada yang makanan khasnya rendang, ada yang makanan khasnya gudeg, tapi tetap satu. Oke, di sini kita Bapak sudah buat pohon namanya pohon persatuan. Nah, di pohon persatuan ini nanti anak-anak Bapak bakal Bapak kasih surat cita-cita sama yang khas dari daerahnya masing-masing. Nah, yang khas dari daerahnya. Contoh makanan khasnya. Kalau umpamanya Sumatera, rendang, dia dari Sumatera Barat. Kalau dari Jawa, apa? Ah, itu Jawa dari mana? Jakarta. Kalau dari Sulawesi, ada sop konro ada. Kalau dari Kalimantan, boleh, kita harus itu nanti. Contoh Kalimantan, dia berbatasan dengan Malaysia, gitu. Boleh ya? Contoh Papua, makanan khasnya papeda. Dominan kulitnya warna hitam, rambutnya lurus sama keriting. Rambutnya keriting, gitu. Oke? Ini Bapak kasih satu. Ayo satu orang bantuin Bapak bagikan ini semuanya. Ayo Alvaro. Satu orang dapat satu ya Alvaro. Mulai dari kelompok Sumatera. Ayo langsung aja. Nah, jangan dilempar. Satu orang dapat satu. Satu orang dapat satu ya. Nah. Ya. Satu orang dapat satu ya. Nah. Lagi. Yo. Ya, nanti Bapak kasih tahu. Nah, sisanya taruh ke depan meja Bapak ya. Ya, kita Bapak jelasin. Nah, di depan meja kalian masing-masing sudah ada kertas warna hijau, ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Nah, sebelah kalian tulis nama masing-masing. Contoh Alvaro, di bawahnya kelompok Jawa. Nah, baru cita-citanya tulis. Cita-cita Alvaro apa? Cita-cita Alvaro, contoh mau jadi tentara, tulis tentara. Oke, Bapak ulangin. Sebelah depannya tulis nama, baru kelompoknya, kelompok Jawa misal, kelompok Sulawesi misal. Nah, baru di bawahnya tulis cita-cita masing-masing. Nah, yang di depan apa Pak? Nah, ini semboyan-semboyan yang harus ditanamkan dalam hati. Harus punya prinsip hidup seperti ini. Karena ini bagian dari kunci keberagaman budaya. Nah, sebelahnya ditulis salah satu dari keempat kalimat ini. Contoh, Arpan. Sebelah sini Arpan. Kelompok Papua. Cita-cita nyebrang laut. Pakai berenang gitu. Nah, baru di sebelah sini tulis aku suka hidup rukun. Nah, oke? Mengerti? Ada yang paham?
Ayo. Waktunya 3 menit. Baru kata-kata yang dulu. Sama kata-katanya. Di sini aja di belakang. Biar timbang balik. Boleh, boleh. Ya. Jangan ada cita-citanya jadi biduan ya. Nah. Salsa, cita-citanya apa Salsa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi apa? Oh, Salsa jadi CEO. Amin. Oke, sudah simpan dulu. Ayo, yang sudah siapa aja? Yang sudah, ayo stempel cita-citanya di sini. Di pohon persatuan. Nanti jarumnya itu ditusuk ke kertasnya ya. Ya. Satu orang sudah menggantungkan cita-citanya di pohon persatuan. Ayo Alvaro. Ini tengah. Tengah, ayo. Oke. Oke, ayo buat ini. Tusuk masing-masing ke bapak tusuk di sini. Ya. Nah, udah. Tusuk biar bapak yang pintar. Awas kena tangannya ya. Nah, udah nih. Ayo. Ya. Ayo udah semua. Ayo kalau yang ini. Ayo langsung ditusuk biar bapak. Ya. Tusuk. Ya.
pohon persatuannya sudah dipenuhi dengan cita-cita dan kebudayaan masing-masing. Nah, cita-cita boleh berbeda, kebudayaan masing-masing juga boleh berbeda, tapi persatuan harus tetap sama. Ini pohon persatuan. Oke. Ini Bapak simpan, mudah-mudahan nanti cita-citanya dapat tercapai ya. Nah, di sini ada lembar kerja yang diselesaikan secara berkelompok ya. Lembar kerja yang diselesaikan secara berkelompok. Terima kasih. Coba perhatikan ke sini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, lembar kerja yang sudah Bapak bagikan, masing-masing kelompok menuliskan nama kelompoknya, nama kelompok saja. Contoh Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Tidak usah ditulis namanya masing-masing lagi. Oke, baru setelahnya kalian tulis apa saja yang kalian ketahui tentang budaya di Indonesia. Contoh, di Padang makanan khasnya ada. Ayo. Contoh, di Papua itu di sana ada tambang emas gitu. Apa saja yang kalian ketahui ya? Mengerti? Paham? Ada pertanyaan? Ya, ayo. Waktunya 5 menit. Sambil menulis, kalian boleh nonton video yang di depan. Ini contoh konkret pentingnya saling menghargai perbedaan. Peran seperti jaga dengan masyarakat yang majemuk dari latar belakang beberapa suku bangsa dan agama yang berbeda, tetapi dapat hidup rukun dan berdampingan. Refleksi dari kerukunan ini dan dipasarkan juga tercermin dari keharmonisan warga kampung masyarakat. Seperti dibuat menjadi pelosok ibu kota pada umumnya. Ini yang jauh. Yang presentasi. Setelah orang ini baru
Ini nanti pohon persatuannya Bapak tinggalkan di sini buat kalian lihat ya. Oke, sudah. Waktunya 2 menit lagi. Oke, sudah selesai. Ayo, kelompok dari Papua presentasi duluan. Yang lain duduk siap. Nah, perhatiin temannya yang mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ayo, ayo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menceritakan tentang Papua. Ini. Ayo, kasih tepuk tangan. Ya. Makanan khas dari Papua katanya papeda. Papeda itu isinya apa aja sih? Telur ya? Ada nggak? Oh, enggak ya? Kalau papeda seperti apa? Telur. Ah, oke. Ayo selanjutnya kelompok Jawa. Ayo kasih tangan dulu kelompok Jawa.
Oke, nah tadi kan teman-teman kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang dari Papua kelompoknya, ada yang dari Jawa. Nah, di Papua tadi ada namanya makanan khasnya papeda. Dan sekarang di sini sudah banyak yang jualan di tempat kita sini di Jakarta ya. Sudah banyak yang nongkrong di depan sekolah yang di pinggir jalan. Nah, contoh dari Padang tadi ada rumah adat yang bentuk atapnya segitiga. Itu segitiga ya? Tapi dia meruncing ke atas, ke samping atas ya. Sebelah sini runcing, sebelah sini runcing. Namanya rumah apa coba? Rumah gadang. Rumah gadang. Rumah gadang apa begadang? Rumah gadang. Kalau begadang itu tidak main main game. Boleh nggak? Tidak. Oke, itu ya. Terus di Medan ada juga namanya mie Ambon. Siapa yang sudah pernah makan mie Ambon? Ayo, Bapak mau buktiin nih, betul apa enggak? Salsa, warnanya seperti apa? Kuning. Siapa lagi tadi? Ayo, Alvaro. Rasanya rasa apa Alvaro? Rasa enak kue. Nah, ayo, siapa lagi? Yang duduk tangan sebelah sini. Ayo, Elizabeth. Nah, Elizabeth. Eli makannya di mana dulu? Hah? Di rumah. Oh, ada keluarganya dari Medan. Oh, ada bapak. Ya, Eli orang Medan rupanya. Bapaknya dari Medan. Oh, dari Batak ya, Medan juga. Oke. Nah, itulah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, biar lebih semangat, kita nyanyi dulu. Coba lihat dulu. Ayo, sama-sama semua. Sampai Merauke berpulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, nah tadi kan sudah Bapak bagikan LKPD dan sudah Bapak kasih penjelasan penguatan terkait apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini sebagai soal evaluasi. Tadi ya. Ya, terus
Waktunya 5 menit ya. Nah, oke. Oke, sudah. Dapat kumpul kembali ya. Sudah. Sudah. Oh, ini belum. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Oke. Nah, ini nanti itu kan sudah Bapak kasih soal evaluasi dan sudah dikerjakan. Nanti Bapak periksa dulu. Kalau nanti nilainya ada yang di bawah KKM, itu nanti akan ada remedial. Kalau yang nilainya nanti sudah tinggi, itu nanti bakal ada pengayaan lagi dari Bapak. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak pengen tahu dulu nih, bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar pada hari ini? Senang ya? Cuman Bapak pengen semuanya menulis ke depan. Jadi perwakilan dari satu-satu. Ayo, yang kelompok ini, coba tanya temanmu, perasaannya bagaimana? Senang. Ayo, tulis satu orang ke depan. Kalau senang, berarti nulisnya di sini more. Oke? Boleh. Apa? Ini boleh. Kalau umpamanya sedih, kalau marah, itu boleh. Oke? Ayo, kelompok Papua dulu. Tulis ke depan.
Gimana perasaannya? Ya. Ayo sekarang jawab. Nah, kamu perasaannya apa? Sedih, senang? Ayo, boleh. Senang banget itu. Nah, oke. Berarti senang Pak. Senang banget. Ayo yang terakhir. Sekarang Sulawesi. Nah, ya, senang. Nah, cihuy. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Ayo, Bapak pengen mau lihat nih, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, maju. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini tentang keragaman budaya, agama, dan budaya daerah. Jadi, jangan pernah membedakan budaya atau suku teman kalian, karena kita adalah manusia. Jangan pernah membedakan, karena kita adalah satu jiwa. Jangan pernah membedakan, sekali lagi kata saya. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Bineka apa? Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, siapa namanya tadi? Nah, karena Amjar bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, Bapak kasih hadiah. Nah, ini Amjar. Terima kasih Amjar, coba. Oke. Nah, itu sebagai kesimpulan pembelajaran kita. Indonesia mempunyai keberagaman budaya yang sangat banyak dan Indonesia sangat kaya akan budaya. Begitu pula dengan agama tadi. Ada 6 yang diakui di Indonesia. Ayo apa aja? Islam. Dan dari kesemuanya itu kita diikat dalam satu rumpun. Namanya Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, Bapak harap pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada di sini, di kelas ini saja. Seperti pada tujuan pembelajaran sebelumnya, kita juga harus tetap menerapkan sikap toleransi dalam interaksi sosial di keluarga, sekolah, dan juga masyarakat nantinya. Jadi, setelah pulang dari sekolah nanti, kalian juga harus menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan, baik di rumah maupun di dalam masyarakat. Kalau ada temannya yang warna kulitnya hitam, kita putih, tidak boleh di LGS. Kalau ada temannya yang rambutnya keriting, kita lurus, tidak boleh di emping, tidak boleh. Oke? Karena kita satu dan semuanya punya keunggulan masing-masing, kemampuan masing-masing. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, biar tetap semangat lagi, ayo kita ice breaking dulu. Nah, masih ingat tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu? Ayo, 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk bahu, tepuk bahu, tepuk siku, tepuk tangan. Ayo sekali lagi. Tepuk
pulang ke rumah dengan hati-hati ya, dengan hati-hati. Tetap belajar di rumah, Tapi satu yang perlu diingat, belajar itu tidak hanya untuk menjadi pintar, tapi kalau semboyan orang Batak Mandailing, katanya seperti ini nih, masih ada tuamak sumabisu, gitu. Jadi coba perhatikan ke sini, konsentrasi. Nah itu Marsiajar Kuaman Sumabisu, begitu kata budaya orang Batak Mandailing. Apa artinya? Kamu belajar biar semakin berbudi. Bukan kita tidak cukup. Jadi biar kita bisa saling menghargai perbedaan, bisa toleransi. Saat yang lain mungkin berbicara, yang lain harus diam, begitu. Oke? Bisa? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar materi yang selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa bukunya di bawah, belajar di rumah, pulangnya hati-hati. Jaga kesehatan. Nanti sampai rumah sampaikan salam bapak kepada kedua orang tuanya. Bisa? Bapak tanya lagi. Bisa? Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita akhiri dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Coba dilihat dulu sekelilingnya, ada enggak sampah? Coba lihat dulu. Nah, lihat dulu di sekelilingnya, di bawahnya masih ada enggak potongan-potongan kertas? Nah, bukunya sudah dirapiin semua. Ini kenapa nggak dirapiin? Yang piket nanti piket dulu ya. Oke, mana yang paling rapi itu yang bakal pulang duluan. Ayo yang pulang duluan, yang warna ini, yang kelompok Kalimantan. Selanjutnya kelompok Jawa. Ayo, bisa dirapiin ya. Selanjutnya kelompok Papua. Posisinya
usah. Awas, mungkin jangan naik jalan ya. Selanjutnya Sumatera. Jangan pulang ya. Selanjutnya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahran, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 24011 56394 yang bertempat PPL di SDN Cijantung 01 Jakarta Timur.